Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga semua senantiasa sehat walafiat. Sudah siap belum belajar pada pagi hari ini? Mantap, luar biasa. Baik, langsung saja. Ibu akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan bahwa pelajaran pada pagi hari ini memiliki kaitan dengan pembelajaran PAI di era kurikulum merdeka. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, kita akan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mas Akbar. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Akbar. Sebelum mata pelajaran ini dimulai, saya absen terlebih dahulu. Mbak Ita Rahmawati, saya panggil Mbak aja ya, karena ini kan kelas 11. Kalau saya panggil anak-anak, kesannya kayak anak SD atau SMP, ya. Selanjutnya Mbak Rifani. Ya, terima kasih semuanya ini sudah hadir ya. Selanjutnya, ada yang sudah belajar tentang materi pada pagi hari ini. Dan juga ada yang sudah ingat kemarin kita membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Lupa Bu? Lupa. Kemarin kita membahas bab nikah. Nah, sekarang kita membahas bab adab menggunakan media sosial. Bab 8. Nah, sekarang kan ada adab menggunakan media sosial. Apa sih yang dimaksud adab, Mbak Amalia? Menurut pendapat Mbak Amalia sendiri. Ya udah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Amalia. Sekarang media sosial. Apakah yang dimaksud media sosial, Mbak Faik? Silakan Mbak Faik. Apa definisi media sosial menurut Mbak Faik? Media yang digunakan untuk bersosialisasi online. Ya udah, terima kasih Mbak Faik. Beri tepuk tangannya untuk Mbak Faik. Yang lebih tepatnya yaitu adab menurut bahasa, berarti kesopanan atau sopan santun, tata krama, moral, nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Aturan atau norma mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Nah, selanjutnya ada media sosial, yang lebih tepatnya merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, sekarang ada hadis di antara dalil nakli tentang menggunakan media sosial. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Bagi yang baru atau terlambat
mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, minta tolong untuk membaca surat Al-Hujurat tersebut untuk Mbak Solvi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Terima kasih untuk Mbak Sofi. Yang selanjutnya ada artinya yang bisa dibaca oleh Mbak Isa yang terlambat. Orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Terima kasih untuk Mbak Sofi dan Mbak Isa yang terlambat dan sudah membaca Quran surat Al-Hujurat dan artinya. Nah, ada menggunakan media sosial yang dibantu oleh alat komunikasi. Ada handphone dan ada tab, komputer dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi dua kelompok dari Mas Salman, batasnya Mas Salman dan Mas Sahrul. Nah, kan ada alat komunikasi. Nah, di sini kan ada media sosial. Sebutkan masing-masing 4 media sosial dari masing-masing kelompok. Silahkan, saya beri waktu 30 detik untuk memikirkan 4 media sosial dari Mas Salman ke sana ke kanan, Mas Sahrul ke kiri. Kebalik. Instagram, Twitter mungkin, Facebook, WhatsApp. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Mas Salman. Sekarang kelompoknya Mas Sahrul. Telegram, YouTube, Facebook, Terima kasih untuk kedua kelompok pada yang menjawab contoh media sosial. Sekarang ada manfaat dan adab menggunakan media sosial. Yang pertama ada adab menggunakan sosial media. Yang pertama, memilih teman yang baik. Kita dapat memilah dan memilih teman yang baik. Yang kedua, meneliti fakta dan kebenaran informasi yang diterima. Kita harus menyaring informasi yang kita diberi oleh teman atau dari orang lain. Nah, yang ketiga, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Yang keempat,
mengajak kepada kebaikan. Yang kelima ada menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaik-baiknya dengan cara yang baik. Yang keenam, menghindari menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Kita dapat bersikap bijak dan dapat mengambil hikmah dan kebaikan. Yang kedua, manfaat adab menggunakan sosial media. Yang baru datang bisa dibaca Mas Felix. Manfaat adab menggunakan media sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis. Dan yang kelima, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Baik, terima kasih Mas Felix. Berikan tepuk tangan untuk Mas Felix. Nah, pada pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa akhlak adalah suatu cerminan bagi hidup kita yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada quotes pada mata pelajaran pagi ini. Pada akhirnya kamu akan hidup bersama karakter dan akhlaknya, bukan dengan ketampanan atau kecantikannya. Berarti bahwasanya hidup bukan tentang ketampanan atau kecantikan. Yang terutama adalah yang penting bagi setiap manusia adalah akhlak dan karakter. Cukup materi pada kelas 11 ini. Minggu depan kita akan memberikan dan menerapkan pada adab menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada kelas 11 ini. Jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam di era kurikulum merdeka dengan adab menggunakan media sosial memiliki hubungan. Dalam era kurikulum merdeka, pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam mengalami transformasi yang signifikan dengan penggunaan media sosial. Media sosial seperti Instagram, YouTube, dan platform lainnya menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi mengenai materi PAI kepada generasi muda. Ada beberapa cara hubungan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, dengan media sosial dalam konteks kurikulum merdeka. Yang pertama, akses informasi yang luas. Media sosial memungkinkan siswa untuk mengakses informasi terkini tentang ajaran agama Islam, tafsir Al-Quran, hadis, dan berbagai diskusi keagamaan secara global. Hal ini memperluas wawasan siswa dan memungkinkan mereka untuk belajar dari berbagai perspektif. Yang kedua, kemudahan berbagi materi. Guru PAI dapat menggunakan platform media sosial untuk membagikan materi pembelajaran, catatan, dan sumber belajar lainnya. Ini mempermudah siswa untuk mengakses materi secara mandiri di luar jam pelajaran. Yang ketiga, interaksi dan diskusi. Melalui fitur komentar dan forum, media sosial memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan guru dan sesama siswa. Diskusi tentang berbagai topik keagamaan dapat dipicu memperkaya pemahaman mereka secara kolektif. Namun, penggunaan media sosial dalam pembelajaran PAI juga harus diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian yang tepat untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan memanfaatkan media sosial secara bijak, pembelajaran PAI di era kurikulum merdeka dapat menjadi lebih dinamis dan relevan dengan tantangan zaman modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.